Ketemu lagi di panggung ijazah yang mencerahkan, mengedukasi netizen, teman-teman masyarakat yang menonton. Kami menginformasikan terkait dua hal ya, yang ditanyakan terus oleh teman-teman. Yang pertama, bagaimana progres daripada status gelar doktor dari Roy Suryo ya. Yang pertama itu dikti tidak bisa kita intervensi, mereka sedang melakukan ya sebuah dikatakan ya sudah bekerja lah, sedang bekerja ya. Jadi hasilnya kita tunggu saja, dan kami selalu berkomunikasi ya dengan pihak Inspektorat Dikti ya. Kemudian dengan PT UN, info yang terupdate kami dengar akan ada hari Rabu depan ya untuk pemeriksaan berkas lagi ya di PT UN. Itu oleh Pak Firianto dari Perkomhan dan teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Ombudsman? Kami sedang menunggu hasil korespondensi kami ya. Kami sudah berkorespondensi terhadap kepada Ombudsman RI ya, dengan dugaan terjadi maladministrasi ya. Mengapa bisa diterbitkan ijazah ataupun gelar doktor ataupun ijazahnya Roy Suryo oleh Universitas Negeri Jakarta padahal bertentangan dengan Peraturan Rektor nomor 5 tahun 2022 ya, terkait status mahasiswa yang harusnya drop out pada Mei 2023 bersamaan dengan inkrahnya pidana dari Mas Roy Suryo dari Mahkamah Agung ya. Kemudian bagaimana proses hukum lainnya sedang berproses ya, banyak hal yang sudah kita lakukan, tunggu saja waktunya itu ya untuk Mas Roy Suryo tadi ya. Nah, yang kedua tentang sayembaranya Denny Indrayana ya. Nah, ini kami menindaklanjuti daripada investigasi atau penelusuran dari Bang Bil ya, Taufik Bilfaki, itu yang mengatakan gelar profesornya ini ya, satu-satu dulu ya, gelar profesornya yang sudah harusnya expire atau apalah istilahnya ya. Nah, ini kalau untuk ini kami sedang bersurat juga kepada pihak Universitas Gadjah Mada apakah memang masih berlaku gelar profesornya Denny Indrayana atau bagaimana ya, ataukah memang bukan Universitas Gadjah Mada yang menerbitkan SK-nya atau apa ya, nanti kita lihat saja ya. Yang kedua, kami juga menyurati Kementerian Sosial ya dalam hal sayembara ini, apakah memang sudah terdaftar ya sayembara ini, karena ada aturan untuk melakukan sayembara apalagi yang nilainya cukup fantastis bernilai 2 miliar ya. Seharusnya ya, nggak tahu benar apa tidaknya ya, seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku ya harus didaftarkan kan begitu ya, agar sayembara apapun bentuknya itu tidak terjadi tipu-tipu ya dan menyesatkan masyarakat kan begitu ya. Jadi kami bersurat ya, nanti apa balasan surat daripada Kementerian Sosial itu nanti akan kami update ya, itu yang bisa kami informasikan saat ini. Nanti kita tunggu lagi. Nah, di video ini kami ingin mengulangi bahwa kami concern terhadap pendidikan ini ya, pendidikan, karena inilah marwah dari peradaban sebuah bangsa, terutama Indonesia. Kalau sampai dicabik-cabik, apalagi baru-baru ini kita ketahui rektor dan wakil rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD itu diduga melakukan tindakan melanggar yaitu korupsi ataupun suap atau apa itu namanya oleh KPK, sudah menahan atau menangkap ya 2 orang tersebut ya, diduga ini yang pasti sudah menangkap lah 2 orang tersebut dan orang-orang yang terkait lainnya. Nah, inilah marwah pendidikan kita. UNJ juga pernah terjadi demikian ya, terkait plagiat dan sebagainya itu ya, banyak
kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu mengapa kami sangat konsen supaya kita jangan ada orang yang berkedok ahli, akademisi, ataupun berkedok peneliti, tetapi ternyata tidak. Karena kalau dia tidak dosen ya, itu kan tidak ada legal standing untuk melakukan, dosen atau mahasiswa ya. Kami mahasiswa itu kalau dia memang ada tujuan penelitiannya, dan itu hanya karya ilmiah terakhir daripada dia ketika dia kuliah ya. Nah, penelitian itu kan harus ada legal standing, apakah dia sudah memiliki sertifikat sebagai peneliti ya, itu BNSP atau apa ya yang mengeluarkan. Kemudian bisa juga seorang dosen, karena dosen ada tridharmanya ya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dosen punya legal standing. Nah, di luar itu kok bisa jadi peneliti? Nah, ini yang kedok-kedok seperti ini yang masih kita coba ungkap satu persatu ya. Nah, coba kita simak. Ini adalah video kami sebelumnya yang membahas begitu mirisnya dunia pendidikan kita. Dan inilah yang kami lakukan supaya tidak terulang dan terjadi. Karena jangan harap Indonesia ini bisa maju, bahkan jangan harap Indonesia ini masih ada kalau pendidikannya hancur. Karena dulu saja di zaman awal penjajahan, pendidikanlah yang diprioritaskan untuk bisa maju supaya Indonesia ini ada, supaya Indonesia ini merdeka ya. Nah, apalagi kalau sekarang pendidikan itu dihancurkan, artinya sama saja kita kembali ke zaman kehancuran Indonesia dulu ya. Jadi tontonlah ini apa yang kami sampaikan dalam video ini, simak dan ya bisa Anda simpulkan sendiri. Kasus plagiarisme yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta memang bukan yang pertama terjadi. Direktur Pendidikan Tinggi Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas, Hamih Al-Humami, mengatakan kasus plagiarisme UNJ adalah skandal akademik. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir telah memberhentikan sementara Rektor UNJ karena diduga membantu tindakan plagiarisme dalam pembuatan disertasi seorang doktor. Hal itu telah mencoreng wajah universitas. Universitas Negeri Jakarta dianggap tidak dapat menjaga etika dan moral akademik. Ya, ini bisa disebut sebagai sebagai apa ya? Kalau kata yang agak keras itu skandal akademik sebenarnya. Jadi dan itu sebenarnya tidak bisa ditoleransi terjadi di lingkungan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi kan harus menjaga etika akademik, moral akademik, dan itu menjadi landasan yang paling kokoh itu untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan tinggi dan pengembangan keilmuan. Kita harus tahu bahwa fungsi perguruan tinggi itu atau pendidikan tinggi itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, scientific development gitu, terus knowledge production. Korupsi telah masuk kampus dan bukan pertama kali. Baru saja peristiwa korupsi itu terjadi di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Rektor dan wakil rektor serta beberapa pihak terkait terlibat menerima uang sejumlah 650 juta memeras orang tua calon mahasiswa baru untuk bisa masuk jalur mandiri di Fakultas Kedokteran UNSUD. Mengerikan. 650 juta per mahasiswa. Nah, bukan tidak mungkin kampus-kampus yang lain juga melakukan hal-hal yang sama. Hanya saja bisa jadi belum ketahuan, belum terungkap. Ataupun ada kasus-kasus korupsi yang bukan terkait penerimaan mahasiswa baru, tetapi kasus-kasus korupsi yang lain. Nah, bagaimana dengan Universitas Negeri Jakarta? Ini pertanyaan kami. Apalagi
Kenapa bisa Roy Suryo diloloskan? Ya, padahal Roy Suryo kita tahu terkena pidana pada Mei 2023 itu inkrah dari Mahkamah Agung. Inkrah terpidana. Dan sesuai peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 seharusnya drop out. Kok bisa diloloskan? Ini pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di Universitas Negeri Jakarta? Jangan sampai seperti apa yang terjadi di UNSUD baru-baru ini. Itulah kenapa kami bersuara terus-menerus untuk menjaga marwah pendidikan Indonesia. Karena pendidikan adalah candra di muka, peradaban dari sebuah bangsa. Kalau pendidikan kita sudah dirusak, maka jangan harap bangsa dan negara ini bisa berlanjut. Karena rusaklah bangsa dan negara ini kalau pendidikannya sudah rusak. Mari kita simak bagaimana seorang rektor di Universitas Negeri ya, Universitas Jenderal Sudirman bisa sampai ditangkap KPK. Jangan sampai terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Kita simak berikut ini. Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 UNSUD atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor UNSUD melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh Saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa Saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada Saudara NAP, Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, Saudara NAP melalui DMW, Saudara AW, dan Saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari Saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan UNSUD. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari Saudara ASO selaku rektor, yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi
pengembalian uang yang diminta oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama. Bahwa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, Saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh Saudara Rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud, dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh Saudara ASO selaku Rektor kepada Saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan untuk kepentingan Saudara ASO. Ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai diduga penerimaan gratifikasi yang apabila diperhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian Saudara ASO juga diduga memerintahkan Saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan Saudara MYN. Jadi penggunaan uang-uang yang didapatkan oleh Saudara MYN itu digunakan atas perintah Saudara ASO untuk membelikan aset berupa tanah yang diatasnamakan Saudara MYN. Sehingga dalam hal ini Saudara MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang kegunaannya diperuntukkan Saudara ASO. Kemudian ada klaster yang ketiga. Ini di luar peristiwa yang klaster pertama dan kedua, bahwa pada periode yang sama diketahui Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsud. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Dalam komunikasi tersebut, Saudara ES atas pengetahuan Saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Saudara ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama. Bahwa atas penerimaan tersebut, Saudara ES kemudian melaporkan kepada Saudara ASO selaku Rektor. Dan bahwa kemudian Saudara ASO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi Saudara ASO memberikan akses user ID kepada Saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud
yang diberikan kepada para calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di UNSUD dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi. Ini ada 3 klaster. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan, bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak, yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Selanjutnya terhadap 12 orang yang ada di Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas dan kemudian 7 orang dibawa ke Jakarta. Hingga yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih sejumlah 9 orang, yaitu Saudara ASO selaku Rektor UNSUD, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 UNSUD, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik UNSUD, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, Saudara MYN selaku pihak swasta, Saudara KPR selaku Wakil Rektor 2 UNSUD yang juga turut diamankan. Yang ke-8 Saudara AA selaku pihak swasta, dan yang terakhir yang ke-9 Saudari YW selaku pihak lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta, dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta. Yang ini merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor UNSUD, yang kedua Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik UNSUD, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam Saudara MYN selaku pihak swasta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik, melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak
yang membantu atau ikut berkontribusi terlaksananya kegiatan penyelidikan yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, khususnya kepada Polresta Banyumas, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Mas Jubir, disilakan.